Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ibrahim, dimulai dari ayat yang ke-35 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 nantinya, Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah yang mulia ini yang disebut surah Ibrahim, di mana Allah SWT mengatakan wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ij'al hadzal balada amina, yaitu jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan juga anak-anakku dari penyembahan kepada patung. Maka ayat ini, atau dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan kisah, atau lebih khususnya lagi adalah doanya Nabi Ibrahim. Di ayat yang ke-35 sampai 41 itu berisi doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah setelah sebelumnya Nabi Ibrahim meninggalkan di Mekah istri beliau yaitu Hajar dengan anak beliau Ismail, di mana beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah yang tidak ada seorang pun di sana, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada tumbuhan dan sebagainya. Sebagaimana nanti akan disebutkan. Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut tentunya atas perintah Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim berdoa. Maka di antara doa yang pertama yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ya Allah, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman. Dan doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak ada di muka bumi ini negeri yang paling aman kecuali Mekah. Aman bagi manusianya yang tinggal di sana, mereka tidak diperangi, tidak dibunuh, karena
peperangan di Mekah, di tanah haram, itu dosanya berlipat ganda. Juga pembunuhan ataupun segala macam bentuk perbuatan kriminal sangat dilarang di tanah haram di Mekah. Begitu juga Makkah menjadi negeri yang aman bukan hanya untuk manusia tapi juga kepada hewan. Kalau kita lihat ya, burung-burung di Makkah itu tidak boleh diambil, ditangkap. Tidak boleh berburu. Hewan-hewan yang ada di Makkah itu tidak boleh diburu, tidak boleh ditangkap. Maka mereka aman di situ. Termasuk tumbuhan tidak boleh dipatahkan, tidak boleh dicabut. Maka Makkah adalah negeri yang paling aman. Berkah atau berkat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah SWT kabulkan. Dan tidak ada negeri yang paling mulia di muka bumi ini, tempat yang paling mulia kecuali Makkah. Dan sekaligus tempat yang paling aman. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan doa yang kedua. Jadi doa yang pertama adalah Nabi Ibrahim minta kepada Allah SWT agar dijadikan Makkah ini negeri yang paling aman. Kemudian yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, dan jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari penyembahan. Dari kami menyembah al-asnam. Al-asnam artinya adalah patung-patung atau berhala. Di mana patung-patung itu artinya adalah al-asnam artinya patung. Yaitu yang berbentuk, baik berbentuk manusia, hewan ataupun sesuatu yang berbentuk, itu disebut asnam. Adapun yang tidak berbentuk namanya authan atau berhala, berhala yang tidak berbentuk. Makanya misalnya jabatan dijadikan berhala, undang-undang dijadikan berhala karena itu disembah, dibesarkan. Itu namanya berhala. Itu namanya authan atau kuburan. Nabi sendiri melarang, la taj'al qabri authanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tapi asnam itu patung-patung yang berbentuk manusia atau yang semisal dengannya. Dan kita mengetahui di zaman Nabi SAW itu di Mekah, di Ka'bah itu ada lebih kurang disebutkan dalam sejarah 360 patung di sekeliling Ka'bah gitu. Yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, kemudian mereka sembah. Nabi Ibrahim kita bisa lihat dalam ayat yang mulia ini, beliau berdoa dan kita perlu memperhatikan di sini. Dan perlu kita renungkan, yang berdoa adalah seorang nabi. Nabi Ibrahim Khalilullah, yaitu kekasih Allah SWT. Nabi yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan diri beliau dari penyembahan kepada berhala. Padahal beliau yang di zaman beliau mengajak manusia kepada tauhid dan menghancurkan berhala. Berhala yang disembah di zaman beliau, itu beliau yang menghancurkannya sampai beliau dibakar oleh kaumnya. Tapi beliau justru berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari penyembahan kepada berhala atau dijauhkan dari kesyirikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh kita katakan sekelas Nabi Ibrahim yang beliau nabi di antara nabi ulul azmi, nabi yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, itu khawatir kepada dirinya terjatuh pada dosa syirik. Lalu kemudian kalau ada orang hari ini dengan entengnya dia mengatakan, tidak mungkinlah saya menyembah berhala, tidak mungkinlah saya menyembah patung, tidak mungkinlah saya melakukan syirik. Ini adalah orang-orang yang tertipu dengan dirinya, orang-orang yang tergelincir oleh syaitan. Ini Nabi Ibrahim, beliau khawatir kepada dirinya sampai berdoa kepada Allah SWT
meminta kepada Allah SWT agar dijauhkan dirinya dari penyembahan kepada berhala, dijauhkan dari dirinya kesyirikan, kekufuran kepada Allah SWT. Karena memang dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT, dan dikhawatirkan manusia tergelincir kepadanya, karena memang syaitan sangat suka, sangat ingin manusia jatuh pada kesyirikan. Sebab kalau manusia jatuh pada kesyirikan, maka akan menjadi teman syaitan di neraka. Itu yang dia inginkan. Maka doanya Nabi Ibrahim ini jadi renungan bagi kita, bahwasanya kita lebih layak untuk berdoa kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari kesyirikan. Kita nggak ada apa-apanya. Kita lebih layak untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Bukan malah merasa sombong dan seolah-olah mengatakan bahwasanya tidak mungkinlah saya melakukan kesyirikan. Maka kalau Nabi Ibrahim saja berdoa, maka kita lebih layak untuk berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim tidak hanya mencukupkan doanya untuk dirinya sendiri, wa baniya, dan juga anak-anaknya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, doa ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim hendaknya dia tidak hanya berdoa untuk dirinya tapi juga anak keturunannya. Itu disyariatkan. Tidak hanya kita ingin selamat sendiri, tapi kita ingin anak keturunan kita juga selamat. Bukan kita ingin manusia semua selamat dari kesyirikan. Makanya kita mengajak manusia kepada Allah SWT, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Maka di antara hal yang patut dilakukan oleh seorang orang tua, bagaimana dia mendoakan anak-anaknya, keturunannya. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, wa baniya, dan juga anak-anakku. Jauhkan dari penyembahan kepada patung-patung dan berhala ini. Jauhkan dari kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim doanya dia kabulkan oleh Allah SWT. Beliau adalah orang yang bertauhid, bahkan imamnya ahlu tauhid, bapaknya para nabi, dan anak-anak beliau menjadi nabi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail dan Ishak. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa orang tua kepada anak, agar kita mendoakan anak jauh dari kesyirikan, jauh dari berbagai macam dosa dan maksiat. Terutama apalagi ya di zaman kita sekarang. Anak-anak kita mungkin sangat butuh kepada doa. Dan salah satu doa yang mustajab kata Nabi SAW, da'watul walid li waladihi. Doanya orang tua kepada anak. Apa yang kita doakan anak kita? Agar mereka bertauhid kepada Allah SWT. Ini yang paling penting. Bukan hanya kita memikirkan persoalan dunianya saja. Bagaimana kita mengumpulkan harta untuk mereka kalau kita meninggal, tidak. Yang lebih dari itu adalah yang bagaimana mereka bisa menjaga imannya, bertauhid kepada Allah SWT. Ini yang paling penting. Ini yang seharusnya didoakan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Bagaimana dia mendoakan anaknya agar senantiasa dibimbing oleh Allah dalam tauhid, jauh dari kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, dan banyak ya kita lihat doa-doa para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an itu memakai atau memanggil nama Allah dengan Rabb, Rabbana, Rabbi. Yaitu artinya wahai Rabbku yang menciptakanku, yang memberi aku rezeki dan yang mengaturku, yang memiliki diriku. Maka kita juga dianjurkan banyak berdoa dengan kata Rabb. Karena itu kalimat yang Nabi dan Rasul menggunakannya dalam doa. Di mana kita berdoa bertawasul dengan nama Allah SWT, Rabb.
Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, wahai yang menciptakanku, wahai yang memberiku rezeki, innahunna sesungguhnya patung-patung ini, berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Banyak menyesatkan manusia dari jalanmu. Dan subhanallah kalau kita perhatikan, patung itu kan benda mati. Tapi subhanallah bisa menyesatkan manusia, benda mati yang dia tidak berbicara, yang dia tidak melakukan apapun, tapi bisa manusia tersesat dengannya. Bagaimana kalau seandainya berhala itu berbicara? Maksudnya apa berhala itu berbicara? Kalau yang dijadikan Tuhan itu adalah mungkin manusia, jin dan sebagainya, yang dia berbicara, yang dia melakukan propaganda dan sebagainya. Ada yang mempertuhankan manusia, ada yang mempertuhankan jin dan sebagainya. Ini lebih dahsyat lagi. Ya, patung, kita bisa lihat nih bagaimana manusia bisa tertipu. Yang dia sendiri bikin patung itu, kemudian dia sembah. Di mana dia taruh akalnya? Tapi begitulah namanya syaitan menggelincirkan manusia sehingga mereka tidak lagi berpikir dengan akal sehat. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka akalnya enggak sehat. Walaupun di sisi lain dia dikatakan sangat pintar dalam bidang apa, dalam bidang dunia misalnya. Oh, ahli ini dan itu. Tapi dalam dia beribadah kepada Allah SWT tidak mengenal Rabbnya, maka mereka tersesat. Maka banyak manusia yang tersesat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kebanyakan manusia musyrik, melakukan kekufuran kepada Allah SWT. Bagaimana berhala-berhala ini itu menyesatkan manusia. Padahal dia tidak berbicara. Padahal berhala itu mereka bikin sendiri, buat sendiri, mereka sembah sendiri. Tapi begitulah ya, syaitan menggelincirkan manusia. Ketika manusia tidak berpegang kepada Allah SWT, dia akan berpegang dengan sesuatu yang sangat lemah. Yaitu patung. Ya, patung yang sangat lemah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka sesungguhnya, maka barang siapa yang dia mengikutiku, yaitu mengikuti ajakanku bertauhid kepada Allah SWT, menyembah Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan, fa innahu minni, maka sungguhnya dia termasuk golonganku, termasuk wali Allah SWT. Wa man asani, dan siapa bermaksiat kepadaku, yang artinya tidak beriman kepada Allah, melakukan kesyirikan, melakukan penyembahan kepada berhala dan patung ini, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau ya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada tauhid, dan juga beliau berharap agar manusia tersebut kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah SWT. Kalau dia bermaksiat kepada aku, tidak taat, mudah-mudahan engkau mengampuni. Sesungguhnya engkau ya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tentunya kalau seandainya mereka tidak meninggal dalam keadaan musyrik, diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, tidak diampuni. Tapi di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, beliau berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada tauhid, tapi tetap berharap bagi orang yang bermaksiat kepadanya, mungkin dia suatu ketika nanti akan bertobat, sehingga Allah ampuni dosanya. Kemudian doa selanjutnya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meninggalkan dari keturunanku
Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku meninggalkan atau menempatkan dari keturunanku, dari di sini sebagian, karena tentunya yang ditinggalkan di sini adalah Nabi Ismail di Mekah. Aku tinggalkan di sini dari keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang dia lembah tersebut tidak memiliki tanaman, tandus, inda baitikal muharram, di rumah engkau yang dimuliakan. Maka Nabi Ibrahim mengadukan kepada Allah SWT bahwasanya beliau meninggalkan putranya Ismail dan juga ibunya Hajar di Mekah, yang mana Mekah itu adalah tempat sebuah lembah. Lembah itu tempat yang di bawah, yang dia dataran rendah, dikelilingi bukit Safa dan Marwa. Tetapi lembah itu apa? Inda baitikal muharram, yaitu dekat atau di sisi rumah engkau, yaitu di sisi Ka'bah yang dimuliakan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, jadikan mereka senantiasa mendirikan salat. Ini doa Nabi Ibrahim selanjutnya. Doa Nabi Ibrahim yang pertama tadi agar dijauhkan anaknya, keturunannya dari kesyirikan, penyembahan kepada berhala dan patung. Kemudian doa selanjutnya untuk anaknya, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka senantiasa terus-menerus menjaga salat, liyuqimus shalah, agar mereka terus yuqimu, senantiasa menjaga salatnya, mendirikan salatnya. Ini menunjukkan bahwasanya salat adalah amalan yang sangat besar, dan salat itu bukan hanya di zaman kita, atau salat itu bukan hanya syariat Rasulullah SAW, syariatnya para nabi dan rasul sebelumnya. Ini Nabi Ibrahim mendoakan putranya, keturunannya, agar mereka senantiasa menjaga salat. Menunjukkan salat adalah amalan yang besar, amalan ibadah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Dan ini juga mestinya doa kita untuk anak-anak kita, agar mereka senantiasa menjaga salat, mendirikan salat. Penting untuk kita doakan anak dan keturunan kita agar mereka menjaga salat, beribadah kepada Allah SWT, karena ini adalah ibadah yang paling besar, yang membedakan seorang antara dia muslim atau tidak, salatnya. Maka kita sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan agar mereka, para anak dan keturunan, menjadi orang yang senantiasa mendirikan salat, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Ini doa Nabi Ibrahim kepada putra-putranya, agar mereka senantiasa mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Yaitu jadikan hati dari sebagian manusia condong kepada mereka, kepada keturunan, anak keturunan tersebut, atau condong kepada rumah Allah. Yaitu jadikan manusia, sebagian manusia. Abdullah bin Abbas mengatakan, yaitu kalau seandainya Nabi Ibrahim mengatakan afidatan nas, hati manusia, maka seluruh orang akan datang ke Mekah. Tapi ternyata tidak. Nabi Ibrahim mengatakan afidatan minan nas, hati dari sebagian manusia. Maka hati siapa yang hanya akan cenderung atau terpaut hatinya ke Mekah? Orang beriman, orang muslim.
Adapun orang-orang kafir tidak tertarik datang ke Mekah, ngapain ke Mekah? Tapi orang-orang yang beriman yang pernah datang ke Mekah pasti dia ingin kembali ke Mekah. Tidak ada satu tempat yang kita mengunjunginya, kita ingin kembali kepadanya kecuali Mekah. Dan itu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana seorang ketika dia mendatangi Mekah, maka dia pasti ingin kembali ke Mekah, merindukan Mekah. Maka inilah mestinya juga seorang muslim, dia berusaha untuk dia mengunjungi Baitullah, baik dalam haji ataupun umrah. Kalau dia mampu, tentunya itu yang diutamakan. Daripada dia melakukan perjalanan misalnya jalan-jalan atau apa istilahnya rihlah dan sebagainya, piknik ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir. Kalau negeri kafir nggak boleh kita melakukan piknik ke negeri kafir, haram hukumnya. Pikniknya orang muslim ke Mekah, haji dan umrah itu piknik, bukan pergi ke Singapura, Australia, Amerika, Eropa. Betapa banyak terjadi kerusakan dunia dan agama ketika kita pergi ke negeri kafir. Tapi seorang muslim dia rihlahnya Mekah Madinah, bukan ke tempat maksiat, negeri kafir, pusat maksiat semua. Maka di sini Allah SWT, Nabi Ibrahim di sini berdoa agar manusia cenderung kepada mereka, keturunan Nabi Ibrahim, dan juga mereka cenderung untuk datang ke Mekah. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Maka ini doa Nabi Ibrahim ya. Mekah adalah negeri yang tandus, enggak bisa nanam apapun di situ. Tandus, enggak bisa. Mau nanam apa enggak bisa. Enggak ada yang tumbuh. Tapi subhanallah, buah-buahan ada ke sana. Ada di sana. Itu kuasa Allah SWT. Satu negeri yang tandus, gersang. Tapi apa? Ya mungkin, ya tidak mungkin ditanami tanaman yang bisa menghasilkan. Tapi justru buah-buahan itu ada di sana. Allah SWT yang berkuasa. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu memiliki peranan yang sangat besar. Yang mungkin menurut kita, mungkin kadang kita berpikirnya secara matematikanya kita atau dalam pandangan kita, tidak mungkin lah itu, mustahil lah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Nabi Ibrahim tahu bahwasanya Makkah negeri yang tandus, tapi beliau berdoa, ya Allah jadikan mereka, berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Dari mana buah-buahan? Tapi itulah doa. Makanya dalam kita berdoa, kita tidak berdoa minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Jangan kita meminta hanya sesuai dengan akal kita saja. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, minta. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini pentingnya doa. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa yang ketika itu, kita bisa lihat Nabi Ibrahim ketika itu berdoa. Di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di suatu tempat di lembah di Makkah yang tidak ada pohon, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan kepada anak keturunannya buah-buahan, rezeki. Maka kalau orang berpikirnya secara logika dia, wah ini doa nggak masuk akal. Tapi doa itu bukan masalah akal atau tidak, masuk akal atau tidak. Ini adalah kuasa Allah SWT. Bagaimana kita berdoa kepada Allah SWT, apa yang tidak mungkin maka mungkin bagi Allah SWT. Allah SWT katakan,
Nabi Ibrahim mengatakan warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikan kepada mereka buah-buahan la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Dan akhir dari ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan, atas rezeki yang Allah SWT karuniakan. Di mana ya, seorang bisa dalam keadaan aman, kemudian dia memiliki makanan, dia sehat, mestinya dia bersyukur. Dia bisa sholat, mendirikan sholat, dia bisa menjaga diri dari kesyirikan. Ini nikmat dari Allah SWT yang harus disyukuri. Kemudian ayat selanjutnya, Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terlihat. Apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami perlihatkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha mengetahui. Sesungguhnya Engkau wahai Rabb kami mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami perlihatkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah sedikit pun, baik itu di bumi ataupun di langit. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku ketika aku sudah tua, menganugerahkan kepadaku, memberikan karunia kepadaku ketika aku sudah tua, Ismail wa Ishaq. Itu Nabi Ibrahim mendapatkan anak ketika beliau sudah tua. Yang itu juga menurut logika manusia enggak mungkinlah sudah tua untuk mendapatkan anak. Tapi Allah SWT berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah SWT anak Ismail dan Ishak yang dua-duanya menjadi nabi dan rasul. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa dan segala macam permintaan. Sami di sini kata para ulama bukan hanya sekedar mendengar maksudnya. Sami di sini artinya adalah mustajib, yaitu mengijabah. Yujib ad-da'wah. Yaitu di mana Allah SWT bukan hanya sekedar mendengar, tapi Allah SWT mengijabah, mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Di sini Nabi Ibrahim mengulangi. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku senantiasa mendirikan salat dan juga keturunanku. Ya subhanallah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah diriku orang yang senantiasa mendirikan salat. Maka kalau sekali lagi kita katakan kalau seandainya Nabi Ibrahim yang berdoa, kita lebih pantas untuk berdoa dengan doa ini. Ya Allah jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan salat. Ini doa. Apa yang kita minta kepada Allah SWT? Minta urusan dunia dan akhirat. Tapi tentunya jangan kita lupakan yang paling penting, yaitu urusan akhirat. Bagaimana kita minta sama Allah agar kita senantiasa menjaga salat. Ini menunjukkan sekali lagi juga pentingnya ibadah salat, agar kita menjaga, mukim, mendirikan salat, bukan yang sekedar mengerjakan. Ini sangat penting. Bagaimana kita mengerjakan salat dengan di awal waktu, menjaga rukun dan syaratnya dengan penuh kekhusyukan, dengan tenang. Ini semua masuk dari makna muqimus shalah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, jadikan diriku muqimus shalah. Jadikan diriku senantiasa mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan begitu juga
anak-anak keturunan. Ini doa kita juga masih. Bahwasanya kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholat sampai kita meninggal. Karena tidak ada yang menjamin dirinya hari ini kita masih ke masjid. Belum tentu. Setahun, 10 tahun yang akan datang belum tentu. Kalau Allah tidak berikan hidayah, Allah tidak berikan istiqamah, na'udzubillah, bisa jadi sebaliknya. Begitu juga kalau kita hari ini ke masjid, belum tentu anak-anak kita. Kalau kita tidak mendidik mereka dan mendoakan mereka, belum tentu. Maka ini kewajiban orang tua mendidik anak dan juga mendoakan agar mereka, ya apa yang kita didik anak, ya doa, sholat itu terutama. Ajari anak sholat. Itu tugas orang tua. Mengajari anak kita semua sholat. Itu tugas orang tua. Tugas kita orang tua yang paling penting mendasar apa? Mengajari mereka akidah yang benar, iman yang benar, ajari mereka sholat, ajari mereka baca Al-Quran. Itu tugas orang tua. Tugas pokok. Kemudian doakan mereka. Bagaimana kita senantiasa mendoakan anak tersebut. Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabb kami, maka terimalah doa kami. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim berharap kepada Allah SWT agar diterima doanya. Menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman dia khawatir pada dirinya. Begitulah orang beriman. Dia senantiasa, makanya para ulama mengatakan wal mu'min yaduru bainal ihsan wal khauf. Wal munafik yaduru bainal isa'a wal aman. Kata para ulama, yaitu seorang yang beriman dia senantiasa berbuat baik, beribadah kepada Allah, berbuat baik, tapi dia senantiasa takut, khawatir kalau seandainya ibadahnya, kebaikannya tidak diterima oleh Allah SWT. Itu orang mukmin. Dia senantiasa berbuat baik, beribadah kepada Allah SWT, tapi dia khawatir jangan-jangan ibadahku tidak baik, jangan-jangan ibadahku tidak diterima, jangan-jangan kebaikanku tidak diterima oleh Allah SWT, tidak sebagaimana mestinya. Sehingga dia senantiasa memperbaiki ibadahnya, memperbaiki dirinya. Beda dengan orang munafik. Orang munafik dia sudah tidak melakukan ibadah atau ibadah hanya asal-asalan, suka melakukan keburukan, justru dia merasa aman. Na'udzubillah. Merasa aman dengan mengatakan, ntar juga saya taubat. Na'udzubillah. Gampang lah itu. Itu orang munafik. Na'udzubillah. Makanya disebutkan orang munafik kalau dia melakukan dosa seperti lalat hinggap di hidungnya. Gimana kalau seorang lalat hinggap di hidung? Gimana? Ditepis. Gampang. Na'udzubillah. Dia merasa mudah, gampang itu. Itu munafik. Na'udzubillah. Orang beriman tidak seperti itu. Bagaimana dia berusaha sebaik mungkin memperbaikinya, dan itu dia takut kepada Allah SWT. Kalau seandainya ibadahnya tidak diterima. Kalau seandainya kebaikannya masih belum sempurna. Makanya Allah SWT katakan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina atau wa qulubuhum wajilah. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, siapa mereka wahai Rasul? Apakah mereka itu orang yang melakukan perbuatan dosa, mabuk dan sebagainya, kemudian dia takut? Itu orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT. Walladzina yu'tuna ma atau. Dan orang-orang yang mereka menginfakkan apa yang diberikan kepada mereka. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka senantiasa takut. Maka kata Nabi SAW, bukan begitu, wahai Siddiqah binti Siddiq. Tapi mereka adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, senantiasa beribadah kepada Allah, tapi dia khawatir kalau seandainya ibadahnya tidak diterima. Ini sifat orang beriman. Maka ciri orang beriman adalah senantiasa dia beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk, tapi dia khawatir kalau seandainya ibadah tersebut tidak sempurna atau kebaikan yang dia lakukan tidak ikhlas dan seterusnya.
Tapi orang munafik, naudzubillah, dia senantiasa melakukan keburukan, baik kepada Allah ataupun kepada makhluk, tapi dia merasa aman, naudzubillah. Aman dari azab Allah. Tertipu dengan apa yang dia lakukan. Maka ini beda, sangat beda antara orang muslim, mukmin dengan orang-orang munafik. Sifat dia, karakter orang beriman dengan karakter orang munafik sangat jauh berbeda. Kita bisa lihat di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah doaku ini. Bahkan dalam surah Al-Baqarah Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, wa yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, kemudian apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Para ulama menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim membangun rumah Allah atas perintah Allah di tempat yang mulia. Kemudian Nabi Ibrahim masih berdoa, ya Allah terimalah amalku ini. Bagaimana seorang melakukan sesuatu yang dia tidak disyariatkan, kemudian dia akan berdoa agar diterima oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim, beliau Nabi, mendirikan rumah Allah dengan perintah Allah di tempat yang mulia, masih beliau meminta agar diterima amalan tersebut. Bagaimana dengan yang selain itu? Maka doa seperti ini mesti kita sering-sering baca. Ya Allah, terimalah doa kami, terimalah ibadah kami. Betapa banyak mungkin ibadah kita yang tidak sempurna. Kita minta kepada Allah agar diterima dengan segala macam kekurangan dan kekhilafannya. Ini doa seorang muslim, seorang mukmin. Dia tidak merasa, oh saya sudah selesai ini ibadah, saya sudah selesai sholat ini, saya sudah puasa ini, saya sudah berzakat ini, saya sudah haji dan umroh ini, sudah layak saya untuk masuk surga. Naudzubillah. Tidak boleh perasaan seperti itu atau pikiran seperti itu. Itu pikiran siapa? Orang-orang munafik. Mestinya dia merasa khawatir, takut, apakah sholat saya sudah sempurna atau tidak? Apakah puasa saya sudah sempurna atau tidak? Apakah ibadah saya sudah baik atau tidak? Khawatir. Karena khawatir dia senantiasa memperbaiki. Sebab kalau orang tidak khawatir, dia tidak akan memperbaiki. Dia sudah merasa sempurna ibadahnya, dia tidak akan perbaiki. Karena dia merasa sudah baik, sudah sempurna. Maka merasa tidak sempurna itu sangat penting agar kita senantiasa memperbaiki diri kita. Kemudian dengan itu kita berdoa kepada Allah. Sebab kalau orang dia merasa sempurna, dia tidak akan berdoa. Mungkin dalam pikirannya otomatis lah diterima. Sudah baik kok, sudah mantap. Nauzubillah. Orang mukmin dia berusaha memperbaiki dirinya dan kemudian berdoa kepada Allah agar ibadahnya diterima. Begitu sifat orang yang beriman. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim berdoa juga, wahai Rabb kami, ampunilah diriku dan juga kedua orang tuaku dan orang-orang beriman pada hari di mana seluruh manusia akan dihisab oleh Allah SWT. Maka ayat ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya kita di samping kita mendoakan diri kita, anak kita juga mendoakan orang tua. Begitu seorang mukmin. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita. Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya agar dijauhkan diri dari penyembahan kepada berhala, patung dan juga anak-anaknya. Begitu juga berdoa untuk orang tua. Begitu anak yang baik dan orang tua yang baik. Kita menjadi anak yang baik sebelum menjadi orang tua yang baik. Bagaimana kita mendoakan? Setiap kali kita berdoa, doakan diri kita, orang tua dan anak keturunan. Dan orang muslim semuanya, seluruh orang mukmin. Ketika kita mengatakan walil mu'minin dan seluruh orang beriman, maka masuk atau seluruh orang beriman mendapatkan doa tersebut. Dan ini keutamaan. Ketika kita berdoa untuk diri kita,
anak dan orang tua, kemudian kita berdoa untuk seluruh orang beriman, maka seluruh orang yang beriman di mana saja dia berada, hidup atau mati, dia dapat bagian dari doa itu. Dan itulah keutamaan kita menjadi orang beriman. Mungkin kita sedang tidur didoakan oleh orang yang sedang sholat. Doanya umum. Ya Allah ampuni orang-orang beriman. Kita dapat bagian dari doa itu. Dan itulah keutamaan orang beriman. Itu tidak diberikan kecuali hanya kepada orang beriman. Maka ini adalah suatu karunia yang Allah berikan. Kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, orang tua, anak, tapi juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang yang beriman. Ini menunjukkan juga bahwasanya seorang mukmin dia saling mendoakan. Orang-orang Islam, orang-orang mukmin saling mendoakan di antara mereka, dan itulah bentuk berkasih sayang di antara seorang mukmin. Tentunya bisa jadi doa itu jauh lebih besar, lebih besar faedahnya daripada sekedar pemberian yang sifatnya dunia. Ketika kita mendoakan saudara kita agar dia diampuni, dikasihani oleh Allah SWT, maka itu adalah suatu hal yang sangat besar. Faedah. Baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Mendapatkan pahala, mendapatkan faedah dari doa tersebut. Ini faedah. Bagaimana kita di satu sisi kita dianjurkan berdoa untuk diri kita, orang tua, anak dan keturunan, untuk senantiasa kita mendoakan mereka. Begitu juga mendoakan saudara kita sama muslim. Di sisi yang lain juga kita mendapatkan faedah ketika kita didoakan oleh saudara kita. Semua orang yang beriman mendapatkan faedah dari doa saudara-saudaranya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa ayat ya, yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini yang berkaitan dengan doanya Nabi Ibrahim ya kepada Allah SWT dalam surah Ibrahim. Sebelum kita tutup ya, mungkin kita ingatkan di sini bahwasanya mungkin hari ini atau besok mungkin ya, saya nggak tahu ini sidang isbat malam ini. Apakah besok 1 Zulhijjah atau lusa? Maka tentunya kita perlu ingat hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Qalu ya Rasulullah, hatta al-jihad fi sabilillah? Qala hatta al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah SWT, tidak ada amal soleh, tidak ada amal-amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah SWT kecuali dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, apakah amalan-amalan itu lebih tinggi nilainya, lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, iya, kecuali satu macam jihad, yaitu seorang yang dia keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan dirinya, kemudian dia tidak kembali lagi. Maka di sini kita nasihatkan untuk diri saya sendiri dan kita bersama bahwasanya 10 hari di bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, yang mungkin sebagian manusia tidak mengetahui. Karena mereka hanya tahu keutamaan bulan Ramadan saja. Padahal Nabi SAW mengatakan, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Nabi SAW mengatakan, khairu ayyamid dunya, yaitu Ashrul Zulhijjah, khairu ayyamid dunya, itu sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebaik-baik hari. Sebaik-baik hari sepanjang tahun 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka hendaknya kita memperbanyak ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, maka yang dimaksud adalah 10 hari bulan Zulhijjah, kata Abdullah bin Abbas. Maka para ulama menjelaskan ketika ditanya, Syekhul Islam misalnya ketika ditanya, manakah yang lebih utama, 10 hari
10 malam Ramadan atau 10 hari Zulhijjah. Maka Syekhul Islam mengatakan bahwasanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama. Atau malam-malam yang paling bagus adalah 10 malam di bulan Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Tapi 10 hari di siang harinya yang paling utama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena di hari tersebut ada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Hari Arafah kata Nabi SAW, khairud doa yauma Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan doa yang seluruh orang-orang yang berhaji, yang wukuf di Arafah, semuanya diampuni oleh Allah SWT. Subhanallah. Seluruh orang yang wukuf di Arafah diampuni oleh Allah SWT. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, yang itu akan kita lalui besok atau lusa. Maka hendaknya kita tidak melewati begitu saja. Karena hari ini tidak akan berulang. Dan hari itu cuma 10 hari. Dan kita belum tentu bisa ketemu dengan tahun 1447 yang akan datang, belum tentu. Ini sekarang 1446 Hijriah. Maka hendaknya kita berusaha memperbanyak ibadah yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang pertama menjaga sholat kita, karena itu yang paling penting. Sholat kita untuk kita jaga 5 waktu berjamaah di masjid. Untuk kita bisa datang tidak terlambat, kita menjaga sholat nawafil, sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Termasuk kalau bisa kita sholat malam dan sebagainya. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita bisa berpuasa 10 hari, 9 hari, tanggal 1 sampai 9 itu yang lebih utama. Kalau kita tidak mampu semuanya, sebagiannya. Kalau tidak mampu juga minimal kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, kata Nabi SAW, saumu yaumu arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sana allati qablaha wallati ba'daha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW puasa di tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Aku berharap kepada Allah agar bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ini keutamaan. Memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Membaca Al-Quran. Berzikir termasuk bertakbir. Ini salah satu bertakbir. Ini mungkin yang jarang. Maka para ulama menjelaskan takbir itu ada 2 macam. Takbir mutlak wa muqayyad. Mutlak dimulai dari malam tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kita bertakbir di mana saja kita, sambil berjalan, di atas kendaraan kita, Allahu Akbar, Allah. Kita bertakbir dengan suara yang keras, tidak apa-apa. Di masjid, di mana? Di pasar dan sebagainya. Bagaimana disebutkan Abdullah bin Umar, Abu Hurairah sengaja datang ke pasar untuk bertakbir. Enggak ada tujuan lain, enggak ada mereka belanja. Datang ke pasar untuk bertakbir. Kemudian orang yang di pasar ikut bertakbir. Takbir mutlak kapan saja. Selama 10 hari ini termasuk hari Tasyrik. Kemudian juga takbir muqayyad, yaitu setiap selesai sholat fardu. Dimulai dari setelah sholat subuh. Hari Arafah tanggal 9 sampai sholat asar hari Tasyrik. Menurut pendapat jumhur atau pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Memperbanyak takbir, memperbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa kita khatam di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kenapa tidak? Mengkhatamkan Al-Quran di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Memperbanyak sedekah. Berbuat baik, ya, bersedekah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, kerabat kita, keluarga kita. Bersilaturahim. Tidak mesti kita datang, minimal kita telepon, kita nanya kabar gimana. Kalau kita bisa bantu transfer dan sebagainya, kalau kita mampu, itu lebih baik, itu juga silaturahim. Kemudian berkurban. Itu adalah amalan yang besar yang Allah SWT sebutkan, fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat dan berkurban. Allah SWT mengatakan dirikanlah salat dan berkurban. Maka kalau kita memiliki kelapangan rezeki, maka hendaknya kita berkorban. Dan Rasulullah SAW setiap tahun berkorban. Setiap tahun berkorban Nabi SAW. Minimal kita 1 kambing. Kalau bisa 1 sapi sendiri, alhamdulillah. Minimal. Bagaimana Nabi SAW kita baca kemarin dalam Sahih Muslim, berkorban 100 ekor unta Nabi.
Tidak tanggung-tanggung, Nabi 100 ekor unta. Kita cuma diminta 1 kambing, masa kita bakhil? Tidak mau berkorban. Kalau kita mampu, nggak boleh bakhil. Apalagi ibadah yang besar di 10 hari pertama Zulhijjah adalah termasuk hari tasyrik, adalah berkorban. Maka ini keutamaan. Kita berkorban. Yang bisa kita korbankan yaitu kambing atau sapi yang kita miliki. Maka ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan kita jangan sampai kita lewati hari-hari yang mulia ini, yang harinya cuma 10 hari dan kemudian hanya sebentar, dan belum tentu kita bisa ketemu 10 hari pertama Zulhijjah pada tahun yang akan datang. Maka hendaknya kita berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari pertama ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, taufik dan kekuatan kita bersama, sehingga kita bisa mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.